menyampaikan petugas pada malam hari ini. Belum muncul Pak John. Ya, ini masalah signal. Tadi saya sudah, oke, sudah muncul ya. Oke. Ya, silakan Bu Joyce. Susunan acara ibadah Gereja TLCC pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli 2024 pukul 19.00 WIB Indonesia, pukul 20.00 PM Hong Kong, pukul 13.00 PM Jerman Nederland. Host Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Memuji menyembah Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Doa profitik Ibu Ong Giong Ping dari Sidoarjo. Pengumuman Ibu Puji Astuti dari Sidoarjo. Doa berkat Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang begitu baik. Kami buka kebaktian ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus dan memberkati kebaktian malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan selanjutnya baik, kita akan memulai ibadah pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Silakan Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya, terima kasih Bu Joyce Putirai dari Sidoarjo yang sudah memimpin ibadah kita ya malam ini sebagai host, dan selamat datang teman-teman semua yang sudah bergabung ya malam ini. Kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan yang malam ini. Kita bawa segala permohonan kita, seruan doa kita kepada Yesus ya. Dan semua yang lain harap mic bisa dimatikan ya. Oh Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Katakan kau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari katakan sama-sama. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku.
Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sembah Yesus Kami hanya percaya kepada Yesus. Kami hanya percaya dengan karya salib-Mu. Oleh karena penebusan-Mu kami disembuhkan. Oleh karena karya salib-Mu kami dibebaskan. Kami dibangkitkan. Kami dipulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani. Itu yang kami mempercayai Tuhan. Engkau setia. Kami dipulihkan di dalam, kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami terima saat ini. Shalalalabaya, lalabaya, Shalalalalalalabaya, karalalalalalalabaya, Shalalalalalalabaya, Shalalalalalalabaya, Shalalalalalalabaya. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan. Kami jadi sembuh karena Kau. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Kami alami saat ini. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu.
saat ini kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Rohmu menjamah, Rohmu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit, kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Bawa hati lebih ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Shekara bara 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 bara. Shekara la la baya la la baya shekara la. Seru Yesus, Yesus, Kau Tuhanku.
serahkan padamu. Berseru, Yesus, Mari berseru panggil nama Yesus. Yesus, Kau Tuhanku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kau yang mengudasi air mata kami jadi tari-tarian, yang membuat setiap kesusahan kami jadi sukacita. Ada penghiburan, ada pengharapan. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menguatkan setiap hati. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
sorak-sorak yang meriah bagi Yesus. Haleluya. Amin ya. Kita masih punya Tuhan yang mendengar dan menjawab doa kita, yang memberikan pertolongan, membukakan jalan Hi kepada guys, so jalan ya. if you are from Haleluya. Indonesia, Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus engkau baik. Dan malam ini mari Bapak Ibu, bukan hati saudara sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, akan berdoa terlebih dahulu ya untuk firman Tuhan yang akan dibentangkan di malam hari ini. Haleluya. Oke, dan nanti setelah firman Tuhan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Lince dari kota yang sama, Sidoarjo juga. Ya, silakan Ibu Lydia Eka. Ya, shalom. Ya, Selamat shalom. malam. Praise God. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kami ini masih mempunyai Tuhan yang sungguh luar Ya, biasa. Yesus, amin. Kami percaya Tuhan tiada satupun yang seperti Engkau. Yes. Kami ini yakin dan percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang Maha Kuasa, Ya. Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau luar biasa, dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan kau urapi Tuhan Bapak John Ya, Sargunan dan teman-teman yang lainnya yang ada di Zoom ini. Ya. Terima kasih Yesus, kami buka hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah sudah dinaikkan dari kota Sidoarjo ya. Untuk kita semua, dan percaya bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Katakan amin ya. Oke, kita berdoa untuk sahabat kita yang hari ini sedang dalam meeting ya. Kita doakan supaya Tuhan lancarkan semua pertemuan mereka. Ibu Yeti dan juga Ibu Maibel ya. Setelah melakukan beberapa hari yang lalu ada syuting ya di kota Cisarua dan sudah selesai, dan mereka ada pertemuan hari ini. Doakan juga supaya semua dilancarkan ya. Kita dukung doa supaya Tuhan memberikan mereka jawaban jalan keluar ya. Sebagaimana Tuhan sudah menjawab di awal, Tuhan akan terus sampai akhirnya menuntun mereka ya. Dan setelah itu dari Jakarta mereka akan ke Jogja, dari Jogja mereka ke Ponorogo, baru ke Surabaya. Nanti ketemu dengan kita semua di tanggal 29 ya, di tempat acaranya Bapak Bruri, Ibu Rosalin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Dan nanti bila mana saudara punya stasiun TV di rumah masing-masing ya, bisa memberikan dukungan ya, bisa lihat syutingnya Ibu Maibel yang dia membintangi salah satu sinetronnya di SCTV dan juga FTI. Jadi kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan lancar ya. Oke. Mari malam ini Bapak Ibu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan nanti Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di malam ini. Kita masih punya Tuhan yang mendengar, menjawab doa kita ya. Dan kita punya Tuhan yang masih memberikan kita pertolongan, memberikan kita pengharapan, memberikan jalan keluar ya atas setiap persoalan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Oke, dan oleh anugerah Tuhan malam ini, Tuhan bawa kita berjalan step by step ya, dan kita sudah tiba di serial yang ke-436. Haleluya. Dan dalam sorotan tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam berdoa. Ya, dalam berdoa di dalam roh. Katakan amin ya. Kemuliaan Allah dalam berdoa. Apakah ada kemuliaan Allah dalam berdoa di dalam roh? Ada. Sudah pasti ada. Lalu bagaimana kalau ternyata kita berdoa bukan di dalam roh? Apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Ada. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menjumpai Tuhan di dalam roh, karena Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, seperti tadi kita menyembah lewat lagu pujian tadi ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran, saudaraku ya. Kebenaran itulah firman Tuhan, dan roh yang dimaksud ini adalah roh Allah. Ya, roh kita manusia ini kepingin manunggal dengan roh Allah. Jadi kalau roh Allah dengan roh kita manusia ketemu, siap-siap ya. Siap-siap saudara-saudara sekalian. Apanya yang akan terjadi? Sesuatu bakal terjadi ya, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam persoalan terima pertolongan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya ya.
Oke, kemuliaan Allah dalam berdoa. Saudaraku, dengan engkau banyak berdoa, kemuliaan Allah akan dinyatakan. Apalagi kalau saudara sekalian berdoa di dalam roh, wow, itu doanya sangat powerful sekali ya, karena orang berdoa dalam roh, itu dia sedang berbicara kepada Allah ya, saudaraku. Rohnya yang berdoa kepada Allah itu yang dahsyat, saudaraku. Jadi dia tidak akan capek, dia tidak akan lelah, dia tidak akan ngantuk. Kenapa? Karena rohnya yang berdoa kepada Allah. Tapi kalau engkau berdoa dengan akal budi, engkau bisa lelah, engkau bisa capek, engkau bisa ngantuk. Ya, itu bedanya di situ, saudaraku. Jadi apakah berdoa di dalam akal budi juga, saudaraku? Apakah salah? Tidak salah. Tapi memang kalau saudara mau benar-benar survive, engkau berdoa di dalam roh. Karena kenapa dalam roh? Kalau engkau berdoa dalam roh, maka setan tidak mempunyai akses untuk menghambat, menghalangi doamu. Ya, itu indahnya luar biasa. Jadi kalau orang berdoa dalam roh, dalam bahasa roh, itu dia sedang membangun imannya. Ya, dia sedang membangun dirinya sendiri. Ya, tapi kalau untuk orang banyak, itu yang membangun mereka itu adalah karunia bernubuat. Ya, oke. Yang lalu kita sudah bahas. Dan mari kita akan lihat satu ayat firman Tuhan, nats Alkitab kita malam ini terambil dari Roma pasal 8, ayatnya yang ke-14. Baik, terima kasih Pak John. Nas Alkitab kita terambil dari Roma 8 ayat 14 yang mengatakan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Amin. Amin. Tahukah saudara, ciri dari anak Allah itu siapa? Ciri dari anak Allah itu kalau hidupnya dipimpin roh Allah. Katakan amin. Kalau engkau menyadari bahwa engkau dipimpin oleh roh Allah, maka disitulah Alkitab menyebutkan engkau adalah anak Allah. Anak Allah bukan berarti Allah itu beranak dan memperanakan. Ya, itu konsepnya beda dengan konsep dunia, saudaraku. Jadi kalau orang di luar sana berkata kalau anak Allah itu berarti Allah Bapa dengan Allah Ibu menikah lalu punya anak namanya anak Allah. Bukan seperti itu, saudaraku. Itu adalah sebuah sebutan, ya, sebuah julukan atau sebuah gelar. Sebagai contoh, kita menyebut anak kunci. Apakah Bapak kunci kawin dengan ibu kunci lalu punya anak namanya anak kunci? Kan tidak, ya. Itu hanya sebutan, itu gelar. Ya, itu adalah sebuah predikat yang diberikan. Anak tangga, anak emas, ya. Sama, saudaraku. Dengan Arek Surabaya seperti itu ya. Jadi Yesus itu adalah anak Allah dan kita juga adalah anak Allah juga ya. Karena kita ini dilahirkan dari roh dan air, saudaraku. Jadi sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku, kita disebut anak Allah. Lalu kemudian sejak kita mulai dibaptis ya di dalam air, maka kita juga disebut anak Allah. Waktu Yesus dibaptis Sungai Yordan ya, Allah mengakui inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan ya. Dan pada waktu kita juga dipimpin oleh Roh Allah, maka kita ini disebut anak Allah ya. Nah, ciri dari anak Allah itu apa? Dia membawa damai, saudaraku ya. Jadi ketika anak Allah hadir di suatu tempat, dia pasti membawa damai ya, saudaraku. Itu anak Allah ya, dia bawa sejahtera, bukan bawa keresahan perpecahan, saudaraku. Jadi saudara kasih Tuhan, pastikan malam ini engkau dan saya dipimpin Roh Allah ya. Nah, waktu Roh Allah pimpin saudara dan saya, maka kita akan menemukan damai sejahtera yang luar biasa. Kita akan menemukan kebahagiaan, ketenangan batin yang luar biasa. Itu ya, saudaraku. Tapi kalau kita bukan dipimpin Roh Allah, yang kita temui adalah sesuatu yang menyakitkan, mengecewakan, sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang buruk sedang terjadi. Jadi pastikan hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin engkau dipimpin Roh Allah, saudaraku ya. Kalau engkau dipimpin oleh Roh Allah, engkau akan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Di tengah-tengah persoalan yang sedang terjadi, karena engkau dipimpin oleh Roh Allah, pasti ada jalan keluar. Katakan amin ya. Pasti ada jawaban, pasti ada pertolongan. Karena Roh Allah tidak pernah bawa saudara dan saya itu kepada sesuatu yang buruk ya. Roh Allah tidak akan membawa saudara kepada sesuatu yang menyakitkan atau sesuatu yang menakutkan, tidak. Roh Allah yang memimpin saudara dan saya ini akan membawa saudara kepada sesuatu yang mendatangkan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penghiburan, saudaraku ya.
bahkan juga ada pengharapan. Dan saya percaya pengharapan pada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Katakan amin. Keadaan, situasi, kesehatan, keuangan, ekonomi mungkin sudah berubah dan mungkin mengecewakan. Karena kita tidak melihat ada tanda-tanda perbaikan, tapi selama engkau dipimpin Roh Allah, betul ada masalah, betul ada persoalan, betul ada pergumulan, betul ada kesukaran, kesedihan. Tapi selalu Roh Allah tuntun engkau. Satu persatu engkau lewati, selalu ada solusi. Katakan solusi. Selalu ada jalan keluar. Amin ya. Dan kalau engkau dituntun oleh Roh Allah, dipimpin Roh Allah, saya percaya tidak akan ada jalan buntu. Amin ya. Pasti di jalan buntu pun Tuhan sanggup bukakan jalan. Kenapa? Karena yang pimpin saudara itu adalah Roh Allah, bukan roh kita sendiri ya, bukan keinginan-keinginan kita. Nah, ini yang luar biasa. Oke. Selamat datang teman-teman semua yang baru bergabung malam ini. Puji Tuhan ya, Ibu Ernawati, haleluya, dan teman-teman semua yang lain yang sudah bergabung ya. Oke, saya percaya ada sesuatu yang luar biasa, dan kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam berdoa. Amin. Ya, dalam berdoa, bilang dalam berdoa. Berapa banyak saudara mau lihat pertolongan Tuhan, lihat mujizat dalam berdoa, saudaraku ya. Berdoa di dalam roh. Kenapa? Karena dia adalah anak Allah. Jadi ciri dari anak Allah itu, dia dipimpin Roh Allah dan dia pasti berdoa di dalam roh ya. Dan kemudian dia juga berjalan dalam roh, itu yang luar biasa. Saudara-saudara terkasih Tuhan, hari-hari ini saya percaya siapa bilang kita nggak punya masalah ya? Siapa bilang kita nggak punya persoalan? Siapa bilang kita nggak punya beban penderitaan? Semua orang hidup pasti punya masalah, punya beban, penderitaan, kesukaran, air mata, berbagai macam hal-hal yang terjadi, saudaraku. Dan saudara bertanya, siapa yang mau menolong aku? Siapa yang mau peduli dengan aku? Siapa yang mampu untuk menyelesaikan ini? Ketika suami tidak mampu menolong, istri tidak mampu menolong, suami tidak bisa berbuat apapun, istri tidak bisa berbuat apapun, anak mantu yang kuharapkan tidak bisa menolong, mertua pun juga nggak bisa. Saya beritahu malam ini hanya satu pribadi, Yesus yang sanggup menolong kita semua. Katakan amin ya. Luar biasa Bapak Ibu. Tadi kalau saudara ikut ibadah doa mujizat 1 jam tadi, kesaksian dari Ibu Maibel, mungkin saudara sudah pernah dengar cerita, dia sudah saksikan ya, pertama kali dia masuk di ibadah Zoom dan tiba-tiba Roh Kudus bekerja dan menjamah dia. Sepanjang dia dengarkan khotbah, dia cuma nangis, dia cuma selaku berkata, Tuhan ini saya, dia menyerahkan diri. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan dengarkan doanya ya, Tuhan berikan pertolongan. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, memang itu yang namanya kairos Tuhan, itu yang namanya waktu Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan beri engkau pertolongan, manusia siapapun gak bisa menghalangi pertolongan Tuhan ya. Kalau sudah waktunya Tuhan menyembuhkan engkau, tidak ada yang bisa menghambat kesembuhan itu bagimu. Amin. Kalau sudah waktunya Tuhan bukakan jalan bagimu, tidak ada yang bisa menutup jalan itu. Kalau sudah waktunya Tuhan memberi engkau kekuatan kemenangan, pasti ada jawaban. Katakan amin. Ya, haleluya. Ya. Haleluya. Oh, haleluya. Mohon maaf ini gambarnya agak sedikit kurang bagus ya. Tapi tidak apa-apa, saudara-saudara bisa mendengarkan doa saya ya. Khotbah saya juga ya hari ini. Saudara-saudara, kalau sudah waktunya Tuhan itu tiba bagi saudara-saudara sekalian, apa susahnya Tuhan memberikan engkau pertolongan? Apa susahnya Tuhan memberikan engkau kemenangan? Apa susahnya Tuhan menyelesaikan masalahmu? Gak ada yang susah, gak ada yang sukar. Cuma persoalannya begini, saudara dan saya ini mau dipimpin siapa? Dipimpin Roh Allah atau dipimpin oleh kemauan kehendak kita sendiri? Ya. Nah, saya tahu malam hari ini beberapa saudara-saudara akan dikuasai oleh Roh Allah dan Roh Allah akan bawa saudara berjalan ya.
Dan saudara akan lihat halangan-halangan, rintangan-rintangan, hambatan-hambatan itu engkau akan bisa melewati dengan baik. Katakan amin ya. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan untuk menolong engkau. Percayalah saudaraku. Kalau Tuhan pernah menolong engkau di waktu yang lalu, maka percayalah Tuhan yang sama akan menolong engkau di waktu-waktu ini ya. Tuhan Yesus tidak pernah pilih kasih, tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, hari ini, dan selama-lamanya, dia tetap Tuhan yang sama. Amin. Berapa banyak saudara percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya, dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise God, terpujilah Tuhan. Oke, untuk Bapak Ibu Happy Low Sweet Cake ya. Oke, Bapak dengarkan ini. Kuasa Tuhan akan bekerja untuk menolong engkau di tengah-tengah persoalan pergumulan hidupmu. Dan jangan pernah kau khawatir, jangan pernah kau takut menghadapi setiap situasi apapun. Dan percaya kalau Tuhan sudah pegang engkau dengan tangan kanan, maka itu artinya kemenangan akan terjadi. Ya. Dan Tuhan ingin hari ini engkau hidup bahagia bersama dengan Tuhan. Karena itu serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Tuhan akan bertindak. Tuhan tahu engkau banyak bergumul, engkau banyak berdoa untuk persoalan-persoalan yang terjadi belakangan ini. Tetapi tidak akan lama lagi, ada jawaban-jawaban doa yang akan datang menghampirimu. Tetap kuatkan hatimu, belajar untuk mengampuni siapapun yang telah mengecewakan, menyakiti hatimu. Dan jaga hatimu baik-baik dengan segala waspadaan, karena dari hatimu akan terpancar kehidupan. Aku berkati Pak Happy Low Sweet Cake dalam nama Yesus. Percaya bahwa malam ini sesuatu yang ajaib sedang terjadi dalam hidupmu. Dalam nama Yesus Tuhan akan berikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Happy Low Sweet Cake. Haleluya ya. Semua kita malam ini. Oke. Selamat malam Pak Tito dan Ibu Norma juga. Saya percaya Tuhan mendengarkan doa kalian juga ya. Kuasa Tuhan akan menghampiri dan tidak akan lama lagi. Mulai dari sekarang dan beberapa menit ke depan, beberapa waktu ke depan ini, sesuatu yang ajaib akan kalian jumpai itu. Ya, percaya bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak mustahil. Dan bagi engkau dan saya yang percaya, tidak ada yang mustahil. Katakan, tidak ada yang mustahil. Tambah keras lagi, katakan sama-sama. Tidak ada yang mustahil. Ya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian. Oke. Mari kita akan lihat saudaraku. Haleluya. Ini kita sudah sampai di mana Pak Frans Sangki. Oke. Dan ini dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 13 sampai dengan 15 tentang kemuliaan Allah dalam berdoa di dalam roh. Ya, apakah saudara-saudara sudah sering berdoa di dalam roh atau belum pernah berdoa di dalam roh? Atau saudara-saudara mungkin belum pernah mengalami pengalaman demikian? Nah, minta kepada Tuhan ya. Kalau saudara berdoa dengan bahasa-bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa apapun, bahasa Jawa, itu baik. Itu akal budimu yang berdoa. Tapi kalau engkau berdoa dengan bahasa roh, itu rohmu yang berdoa. Dan roh itu akan menyelidiki apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Ya. Saudara, itu penting juga kita berdoa sebagai umat Tuhan di dalam roh. Memang bagi saudara kita yang dari kalangan bukan karismatik, mereka menganggap itu sesuatu yang bagi mereka itu asing. Tapi tidak apa-apa, tetap percaya bahwa berdoa dalam roh itu banyak hal membantu kita semua. Ya? Oke, kita akan lihat Bapak Ibu, 1 Korintus 14 ayat 13 sampai 15. Nah, dari ayat-ayat ini akan membuat hati kita bersuka cita, bergembira, hati kita tenang, hati kita damai, hati kita bahagia. Anda tahu kenapa? Karena dari ayat-ayat ini kita akan menemukan ada 3 kebenaran ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Dia mengerti, dia peduli. Amin, saudaraku ya. Yang mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah. Ya, mengerti kemuliaan Allah. Bilang Tuhan, malam ini saya mau mengerti kemuliaan Allah. Mengerti kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam apa, saudaraku? Kemuliaan Allah dalam berdoa di dalam roh. Nah, mari kita lihat. Ciri-ciri siapakah dia orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah
yang berdoa di dalam roh, mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Ini penting. Dia adalah orang percaya yang mengerti. Ya, bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti bahwa berkata dengan bahasa roh, dia harus juga berdoa supaya dapat menafsirkan bahasa roh. Ya, nah bahasa roh itu gunanya untuk membangun iman saudara dan saya secara pribadi. Ya, tetapi alangkah baiknya kalau saudara berdoa juga, saudara minta Tuhan berikan saudara karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh. Itu akan menolong orang-orang lain. Ya, kalau engkau berdoa dengan bahasa roh itu hanya untuk dirimu sendiri, sementara untuk orang lain mereka nggak ngerti. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan manfaat apapun, ya. Tapi kalau engkau berdoa dengan bahasa roh dan engkau minta Tuhan berikan saudara karunia menafsirkan bahasa roh, itu sangat berguna bagi orang-orang yang mendengar, ya, bahasa roh yang engkau ucapkan dan kemudian engkau bisa mengartikan. Wow, itu dahsyat, ya. Kita lihat 1 Korintus 14 ayat 13. 1 Korintus 14 ayat 13 mengatakan, karena itu siapakah yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, itu penting, saudaraku. Jadi jangan puas pada satu saja bahasa roh. Saudara minta lagi, Tuhan berikan aku karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Supaya orang-orang yang lain yang gak ngerti bahasa roh yang engkau ucapkan itu, karena dituntun oleh roh Allah, mereka juga mengerti, ya Bapak Ibu sekalian. Itu penting, ya. Oke, ini yang pertama, saudaraku. Mari kita lihat yang kedua, siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam berdoa di dalam roh. Ya, yang pertama dia mengerti. Baru yang kedua kita lihat, ya. Tingkatan berikutnya yaitu setelah dia mengerti, sekarang dia mulai memahami, ya. Memahaminya bagaimana? Jika dia berdoa dengan bahasa roh, maka roh dialah yang berdoa, ya. Jadi waktu kau berdoa dengan bahasa roh, siapa yang berdoa? Bukan akal budimu, bukan pikiranmu, tapi rohmu sendiri yang berdoa kepada Allah, ya, sehingga saudara tidak rasa capek, tidak rasa ngantuk, tidak rasa jenuh, tidak rasa kesuwen, ya. Saudara rasa, aduh, saudara menikmati hadirat Tuhan tuh rasanya 5 menit kurang, 1 jam kurang, 2 jam kurang, rasanya kepingin terus, ya. Kalau saudara belum pernah mengalami keintiman dengan Tuhan seperti ini, minta kepada Tuhan, ya. Dulu kalau orang ajak saya berdoa itu saya paling tidak suka. Saya suka menghindar. Saya suka mencari jalan bagaimana saya buat kesibukan supaya kalau bisa jangan saya ada dalam pertemuan doa, saudaraku, ya. Sehingga suatu hari Tuhan itu dalam saking mungkin lihat saya nih bandel, ya, gregetan. Tuhan gak suka dengan cara saya seperti itu, menghindari pertemuan doa. Tuhan izinkan suatu peristiwa terjadi yang pernah saya minta, nggak pernah saya duga, nggak pernah saya nyangka. Tiba-tiba musibah terjadi, Bapak Ibu. Saya jatuh dari atas kapal, dan singkat cerita sudah patah tulang tangan, kaki rusuk beberapa yang retak, dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Dokter sudah angkat tangan. Dokter bilang hopeless, nggak ada harapan. Tapi saya bersyukur punya orang-orang yang cinta Tuhan, mereka berdoa untuk saya, ya, baik dari keluarga, orang tua, adik-adik, sanak saudara, mereka semua berkumpul seperti kita berkumpul malam ini, ya. Mereka berkumpul di rumah dan mereka berdoa bersama-sama. Sementara saya ada di rumah sakit, Bapak Ibu. Dan teman-teman dari seluruh dunia mereka berdoa untuk saya, saudaraku, ya. Dan mujizat ajaib terjadi. Jadi saya hidup ini sesungguhnya ini, saudaraku, melawan takdir, ya. Harusnya takdirnya saya mati, tapi saya hidup ini anugerah Tuhan. Jadi melawan takdir. Makanya Bapak Ibu, dengan Tuhan jangan jual mahal, ya Bapak Ibu, ya. Jangan saudara tunggu nanti musibah datang baru saudara berdoa mencari Tuhan. Jangan tunggu, ya. Jangan ikuti kesalahan saya yang lalu, Bapak Ibu. So, ikuti aja yang benar, ya. Ada masalah, tidak ada masalah, tetap datang pada Tuhan, ya. Ada persoalan, tidak ada persoalan, tetap datang pada Tuhan karena kita butuh Tuhan. Oke, tadi ayatnya sudah diperdengarkan Pak Fransangki, silakan. Belum, Pak John. Ya, silakan. Baik, Korintus 1 ayat 14 yang mengatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Amin. Amin. Jadi siapa yang berdoa? Rohku, rohnya, roh saudara dan saya yang berdoa, ya. Jadi kalau orang berdoa dengan bahasa roh itu, rohnya yang berdoa, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Jadi kapan kita berdoa dengan bahasa roh? Kapan kita berdoa dengan akal budi? Nah, kita tahu itu, Bapak Ibu, ya. Saudaraku. Mari kita lihat yang ketiga, siapakah dia orang percaya yang mengerti
Orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam berdoa di dalam roh. Ini dia. Setelah dia mengerti, kemudian yang kedua dia memahami. Nah, sekarang yang ketiga, dia mulai menaikkan. Menaikkan apa, saudaraku? Apanya yang dinaikkan? Doanya dinaikkan, ya. Doa bukan dibacakan ya Bapak Ibu, dinaikkan ya dengan bahasa roh dan berdoa juga dengan akal budinya kepada Allah. Ya, mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-15. 1 Korintus 14 ayat 15 yang mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Amin. Jadi ini yang pertama, saudaraku ya. Kita lihat bahwa menaikkan doa dengan bahasa roh dan berdoa juga dengan akal budinya ya. Jadi saudara, itu dia. Jadi kita bukan cuma mengerti, bukan cuma memahami, sekarang kita mempraktekkan doa-doa kita naikkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi jangan tunggu sampai nanti pada saat hari Pentakosta saudara minta dicurahkan Roh Kudus, lalu minta karunia Roh Kudus. Jangan tunggu kelamaan, minta sekarang ya. Nah, makanya dalam ibadah-ibadah CLCC itu selalu kita beri kesempatan bagi teman-teman yang punya karunia itu untuk berkata-kata dalam roh ya, itu penting. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat apakah hasilnya dari orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam roh, dalam berdoa di dalam roh ya. Kita lihat. Yang pertama ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman ya, yang taat pada firman. Haleluya, saudaraku ya. Saudara perhatikan ini, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia rindu, katakan apa? Rindu ya. Rindu di dalam doa untuk memiliki karunia. Karunia apa? Karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, saya tanya malam ini berapa banyak saudara rindu mendapatkan karunia bahasa roh? Lambaikan tangan. Ya, oke. Dan berapa banyak saudara rindu juga mendapatkan karunia untuk menafsirkan bahasa roh? Minta itu, Bapak Ibu. Engkau minta dan engkau mengejar itu. Ketika engkau minta, engkau mengejar, engkau pasti dapat apa yang engkau kejar itu. Ya, oke. Haleluya. Jangan khawatir kalau saudara belum dapat, saudara terus minta, saudara kejar itu, pasti engkau dapat. Karena Tuhan lihat waktu engkau haus. Orang yang haus pasti dia mencari air. Ya, orang yang lapar dia pasti mencari makan untuk dia makan, saudaraku. Oke, itu yang pertama kita lihat ya. Haleluya. Bagi orang percaya, oke, yang taat pada firman ya, dia memiliki di dalam doa. Ya, dia rindu dalam doa memiliki karunia menafsirkan bahasa roh ya. Oke, ayatnya sudah diperdengarkan hari ini? Belum ya? Silakan. Sudah diperdengarkan ya? Belum diperdengarkan. Oke, silakan Pak Frans Angki. Ya. 1 Korintus 14 ayat 13. Belum muncul, Pak John. Oh, di layar monitor sudah. Mungkin masalah signal di tempat Pak Frans. Oke, sudah ya? Baik. Ya. Pertama Korintus 14 ayat 13, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Amin. Ini yang siapa yang ingin, saudaraku? Yang ingin adalah Tuhan sendiri. Nah, kita nih rindu. Waktu engkau rindu, Tuhan ingin. Maka apa yang menjadi kerinduanmu, Tuhan ingin berikan kepada saudara ya, karunia ini untuk menafsirkan bahasa roh. Nah, suatu hari ketika ada ibadah pagi di gereja di Kediri, dan pada waktu itu salah satu jemaat dipenuhi Roh Kudus dan dia berkata-kata dalam roh. Dan memang semua pada nggak tahu apa arti, maksud dari bahasa roh itu. Dan saya berdoa, saya minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh, supaya kita bisa mengerti apa maksudnya Tuhan. Dan ternyata Tuhan kasih pengertian itu, dan saya bisa sampaikan apa menjadi pesan Tuhan, dan ternyata puji Tuhan, semuanya mengalami damai sejahtera ya, semuanya sukacita. Amin. Oke, ini dia. Jadi minta itu, kalau saudara minta akan diberi, saudara cari, saudara akan mendapat, saudara ketok, maka pintu dibukakan ya. Oke, saudara akan menemukan semua yang Tuhan sediakan. Kita lihat yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia diberi kesempatan ya, diberi kesempatan rohnya yang berdoa kepada Allah, bukan akal budinya ya. Kita lihat ayatnya 1 Korintus 14 ayat 14.
1 Korintus 14 ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku turut berdoa. Amin. Tetapi akal budiku tidak berdoa. Waktu dia berdoa dengan bahasa roh, apanya yang berdoa? Rohnya yang berdoa, ya. Itu yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, saya percaya kadang-kadang setan tidak bisa menghalangi doamu. Karena engkau berdoa dengan bahasa roh. Tapi kalau engkau berdoa dengan bahasa bumi, bahasa manusia, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa apapun, setan ngerti bahasa itu. Dan setan punya akses bisa menghalangi doamu. Tapi kalau engkau berdoa dengan bahasa roh itu dahsyat sekali. Setan tidak bisa mengerti. Karena yang bisa mengerti bahasa roh itu adalah Allah sendiri. Ya, oke. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Dan nanti Ibu Lince akan berdoa buat kita semua, ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Tadi dia berdoa, sekarang dia menyanyi, ya, dan memuji Tuhan. Mari kita lihat, bagi orang percaya yang taat pada firman, dia menyanyi dengan rohnya dan menyanyi juga dengan akal budinya. Praise the Lord. 1 Korintus 14 ayat 15 yang mengatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Amin. Amin. Kita sudah sering mendengar orang berdoa dengan bahasa roh, ya. Tapi mungkin ada di antara saudara yang mungkin jarang mendengar orang memuji dengan roh, ya. Dengan bahasa roh. Kalau saudara-saudara punya pengalaman-pengalaman itu, ya, Bapak Ibu sekalian, itu lakukan, ya. Teruskan itu. Dan saudara-saudara belum punya pengalaman, minta kepada Tuhan supaya engkau dan saya dibawa kepada pengalaman-pengalaman yang baru, ya. Memuji dengan roh, ya, dan juga menyanyi dengan roh, itu penting Bapak Ibu sekalian. Sehingga nyanyian-nyanyian itu indah sekali, ya, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan yang sudah dibentangkan. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati, kita akan berdoa bersama-sama, dan Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo akan berdoa buat firman Tuhan ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kembali kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah diberitakan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan sudah menjamah setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti Tuhan. Daripada firman-Mu, dan kami siap Tuhan untuk kasih karunia Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh menjamah setiap kami, sehingga kami boleh mengerti Tuhan, apa Tuhan yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami tak dapat berbuat suatu apapun, tapi kami punya Engkau Tuhan Allah yang hidup, yang sanggup Tuhan untuk supaya kami Tuhan boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih terlebih Tuhan, kami boleh mengerti Tuhan dengan bahasa roh yang sudah Engkau karuniakan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sehingga kami Tuhan juga bisa memahami Tuhan bahwa kami perlu Roh Kudus untuk menguasai setiap hidup kami, karena hanya dengan kuasa Roh Kudus kami boleh dikuatkan, kami boleh dimenangkan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kekuatan hanya datangnya daripada-Mu. Apapun yang menjadi Tuhan masalah dalam kehidupan setiap kami berpegang pada kasih karunia Roh Kudus yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di setiap kehidupan kami, dan kami boleh mengingat selalu Tuhan akan kasih firman-Mu Tuhan yang selalu Tuhan menguatkan setiap kami, menuntun setiap kami Tuhan untuk jalan di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pak John ke dalam tangan-Mu. Biarlah berkat kasih karunia yang selalu ada Tuhan menyertai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun beliau berada Tuhan, kami percaya Tuhan boleh
membawa Tuhan banyak jiwa untuk datang kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya itu Tuhan hanya namamu yang dibesarkan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Ibu Lince Rompas dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lince. Amin ya. Oh, selamat malam juga. Pak Ohan sudah bersama kita ya. Tuhan memberkati Pak Ohan dan Ibu Erna ya. Luar biasa. Oke, gimana Pak Ohan? Papa sehat kah? Ya. Papa Tapi sehat? kenapa bagus bersih ya Mas ini? Betul ya Mbak? Oke, gimana Pak Ohan? Agak flu, sakit iya. Oke. radang tenggorokan. Siapa yang agak flu tenggorokan? Saya. Oke. Kalau papanya gimana? Papanya Pak Ohan? Papa udah membaik. Oke, kita Ya, doakan ya. 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 Tuhan berkati, tetap semangat. Ya, baiklah teman-teman semua. Oke, Pak John, ya. John, itu Pak Happy itu dari Johor, Pak John, teman yang bergabung tadi. Oh, Pak Happy dari Johor ya. Oke. Nah, Wow, luar teman biasa. Pak itu Pak. Jadi saya ajak bergabung, dia mau malam ini dia bergabung Praise di Zoom God. ini. Puji Tuhan. Terima Dari kasih infonya Johor. Bu. Ya, terima kasih infonya Bu Lince. Puji Tuhan ya. Iya, Tadi Pak. sudah saya doakan beliau dan oke. Percaya bahwa sesuatu yang ajaib akan dialami ya oleh Pak Happy. Amin. Dan seperti namanya menjadi happy terus ya dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Tuhan berkati Pak Happy. Salam kenal ya. Mungkin kita bisa menyapa Pak Happy dulu. Kita bisa mendengar suara Pak Happy malam ini. Ya, selamat malam Pak Happy. Selamat bergabung dari Johor ya. Oke, bisakah mic dibukakan Pak Happy? Ya, ini temannya Bu Lince ya. Selamat datang Pak Happy. Oke, kita senang sekali berjumpa dengan Pak Happy malam ini ya. Oke, baik. Mic-nya Pak, Mic-nya bisa dibuka Pak Happy, mic-nya bisa dibuka. Mic-nya ditindis. Ya, ditekan sebelah bawah ya. Mic-nya dibuka. Ya, puji Tuhan. Mungkin Ya, mungkin oke, signal sip. kali. Bisa. Ya, halo Pak Happy. Salam semuanya, salam. Apa Di sini, Pak kabar? John. Luar biasa Pak Luar Happy. biasa. Halo Pak Happy. Pak Happy, halo. Halo Bu Lince, how are you? Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak amin, Happy. amin. Tuhan berkati juga. Ya. Ya, Selamat bergabung. Luar biasa. thank you. Amin. Thank you. Oke, God bless you Good. Pak Happy. God bless you too, Oke. Papa. Ya, Ya, send greeting for all of you. ya. To you also, to everyone in Yeah. Indonesia. Nice to meet God you bless. tonight. Same to me. Good night. Yes, okay. Ya. Wonderful your name ya, happy with God. Saya, Ya. saya baptis di Surabaya, Oh, very good. di Santa Maria Terpecela. Ya. Kalau Pak Happy ke Surabaya nanti kita jumpa ya. Bisa. Ya. Perbedaan waktu Malaysia dan Indonesia 1 jam ya. Jadi kalau di Ya, 1 Indonesia jam, jam ya. 7, di sana jam 8 ya. Di sini pukul 9. Ya. Very good. Pukul 9. Ya. Cuacanya ekstrim panas. Hari ini. Panas banget. Pak Happy, ada Ibu Puspita itu Pak Happy. Oh, ada Ibu Puspita. Ya, Puspita. Weni. Pak Happy. Iya, itu. Ya, tadi Pak Happy.
Bu Mary, Yang how much? pertama itu Pak Epi How sama much? Bu How Pista. much? Bu Pista. Ya, Kan Bu saya Puspita. Iya. Ya. Bu Lianwa ya, Semangat Lianwa. Ibu, semangat, semangat. Ya, Semangat. semangat Ada ya. puasa, ada Lagi sakit, mukjizat, Pak. ada Terima kesembuhan. kasih. Amin, amin, Amin. 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 Joyce, Amin. semangat Ibu Joyce, semangat Ibu Joyce. Amin. Ya, dengan adanya Zoom ini kita nggak merasa kesepian ya. Amin, Kita ada yes. punya Ya, teman-teman ya. Pak. Oke. Kita adalah family ya. Yeah. Family of God. Iya. Oke. We are Yeah. family of God. Yeah. Ya. Oke. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. Lord. Oke. Praise the Yeah, Lord. You praise are the great. Lord. You are great. Yeah, Yeah. it's true. It's true. Ya, oke. Yeah. Very good. Ya, Thank kembali oleh Bu you. Joyce Putri. Thank you. Pak Happy. Thank you. Terima kasih. Thank you. Ya, nanti Thank mungkin you, apakah Ibu nanti Joyce. Pak Happy mau berikan testimoni nanti setelah doa-doa dinaikkan ya, pengumuman disampaikan, Pak Happy mau berikan testimoni, mau berikan kesaksian sebagai introduce ya, perkenalan dengan kita semua ya. Setelah ini ya. Oke. Nanti wae lagi belajar dari Anda semua. Oke, no problem, no problem. Yeah. This is your desire, it's very good. Bahasa Indonesiaku kurang mantap. Oh ya. Bahasa Melayu ya, bahasa Malaya. Malaysia ya. Biasa aku bahasa Mandarin. Oh, Aku Mandarin. ngomong. Wociang ko Ya. Itian. Ni hao ma. Ya. Ini Woman and how. Hao ma. Oke. Ni hao ma, ta jia hao. Ya. ya, Ya. kita Woman kita and mau how. doa dulu. Oke. Yeah. Oke. Okay, good. Very good. Ya. Oke, Bu Joyce. Yeah. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Dari Kediri malam hari firmankan Yang lainnya. yang hidup bisa kami tanam di hati, yang hidup kami yang diberkati pada malam hari ini yang luar biasa firman-Nya mengenai apa itu Pak John? Doa. Saya lupa. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami mengucapkan terima kasih Bapak Fran memperdengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Linda Eka menyampaikan firman Tuhan. Dan Ibu Lince yang telah membawa doa sesudah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya, mari kita masuk dalam doa profetik akan dinaikkan oleh Ibu Ong Gyok King dari Sidoarjo. Silakan Ibu. Ibu silakan. Ong Gyok. Bisa buka mic, Ibu Ong Gyok Kim. Mic-nya dibuka Ibu. Tadi hadir kok. Ada Bu Ong. Mic bisa dibuka Bu Ong. Bu Ong. Gimana Pak John? Oke, tunggu sebentar, mungkin Bu Ong Mungkin ke masih belakang dulu Pak. ya bisa jadi. Oke, mungkin nanti ini pengumuman dulu ya, nanti baru Bu Ong baru doa profetik ya, kita balik ya. Oke. Dan selanjutnya mari kita menikmatkan pengumuman yang akan disampaikan oleh
Ibu Puji Astuti. Silakan Puji Astuti. Terima kasih Bu Joy. Shalom buat Bapak dan semuanya yang sudah hadir di doa Zoom pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Yes. Kita membacakan pengumuman Gereja CLCC. Pengumuman info Gereja CLCC, persembahan bagi kembali saatnya tertiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolektor, persembahan gereja kemanusiaan, syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Mazmur 4 ayat 6. Bahkanlah benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke BCA Gereja CLCC di 0331 atau ke info Gereja CLCC di 08133 692 atas nama Makir. Ibadah online CLCC online. Hari Senin tanggal 29 pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Bapak Bruri dan Ibu Rosalin di Simpang Darmo Permen Utara 9 nomor 4 Darmo Villa Cafe 4 Surabaya. Selanjutnya kesempatan berharga buka Bapak Ibu yang menerima kuasa dan setiap hari hanya dapat menghubungi Ibu Rita Nini Yowati. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadat dan doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa dimulai pukul 13.00 atau jam 1 siang setiap hari Sabtu mulai melalui Zoom live streaming. Kasihan mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Penting spesial Happy Birthday Juli 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Tanggal 29 Juli, HUT pernikahan Bapak Bruri dan Ibu Rosalin Tikoalu, Jerman. Tanggal 30 Juli, Ibu Fang Fang Lai. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya? Harap menghubungi Ibu Sinta Nik Sulistiowati di 0859 6427 7805. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Anastasia Puji Astuti ST dari Kota Sidoarjo. Dan kembali kepada host kita malam ini Ibu Joyce Putirai untuk mempersilakan Ibu Ong Gio Kim untuk doa profetiknya ya. Jadi kita switch ya. Oke, Bu Ong sudah standby ya. Silakan Bu Ong. Semua kita berkata I receive ya. Ya, shalom. Selamat malam. Pastor John. Shalom, Bu Ong. Semuanya. Shalom. Ya, amin. Doa. Saya akan membawakan doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin.
I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut berteluh dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I I receive. receive. Doa propetik 2 bagi gereja CLCC atau everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I I receive. receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, Amin. I I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Kyo Kim. Terima kasih. Amin. Ya, Cifung, shalom. Ada Cifung mau kesaksian, Cifung? Untuk malam ini ada sesuatu yang ajaib. Cifung mau cerita, kesaksian singkat. Nah, ada salam kenal dengan teman kita ya. Dari Johor, Malaysia. Ini teman Ibu Lince, ada Mr. Happy Low Swikek ya, puji Tuhan. Pernah dibaptis di Surabaya. Oke. Puji Tuhan. Ya, silakan. Cifung. Ya, Pak Pendeta John. Ya, Cifung mau cerita tentang kebaikan Tuhan apa hari ini, Cifung? Ya, malam. Ya, Pendeta John, selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Selamat malam, saudara kekasih, dan juga yang baru datang. Kami mengucapkan terima kasih bisa bergabung di gereja CLCC. Ini memang gereja yang paling dipakai Tuhan ya. Saya dulu tidak mengerti juga. Dulu juga ogah-ogahan. Tapi ternyata saya merasa bahwa di gereja CLCC ini saya bertumbuh. Mengasihi orang lain, menyayangi, bisa menjadi berkat, bisa diurapi oleh Pak Pendetanya, kita juga semangat di mana kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Ini tadi barusan berbagi-bagi Pak Pendeta John, bagi-bagi untuk orang yang matanya tidak kelihatan semua. Tuhan itu hebat ya. Ternyata Tuhan temukan orang-orang yang begini, kita bisa melihat kita ini dikasih hidup. Ini enggak satu kebetulan ya. Karena kita melihat dia tidak bisa kelihatan, ya terus jalan-jalan pakai tongkat, saya nangis waktu itu. Saya bilang, Tuhan kok baik sekali, saya masih dikasih melihat, ya kan, masih kita bisa diberikan, bisa jalan-jalan, dia tidak bisa jalan-jalan. Saya dilihatin orang yang lumpuh tadi ya, sudah 1,5 tahun, masih duduk, tidak mempunyai apapun, dia nangis ya. Nah itu loh, sama Aileen tadi. Saya tuh kaget ya ditelepon sama Albert. Tipung, ayo kemana Bet? Udahlah, Tipung kan tahu tempat-tempatnya. Oke, saya tahu. Dulu tuh kapan hari saya ke sana tuh masih nggak apa-apa Pak Pendeta. Kata hari ini sudah matanya nggak kelihatan itu loh ya. Waktu kita diberikan Tuhan untuk hidup, masih ada dan kita masih bernafas. Itu Tuhan punya rencana, betul yang dikatakan Pak Pendeta John. Tuhan punya rencana, jangan disia-siakan. Sekarang kita mengerti artinya hidup yang sementara ini. Tadinya ketemu saya sebulan yang lalu masih kelihatan. Hari ini sudah tidak lihat. Ya, umur kita di tangan Tuhan, napas kita di tangan Tuhan. Baiklah kita mau melayani mereka,
Ya suami Silvi juga, ya puji Tuhan. Saya bilang sama Albert, ini ada sisa, berikan kepada mereka yang membutuhkan. Albert ngerti ya, Cikung. Jadi kita nanti kita bagikan mereka, kita telepon di depan Albert, dan kita punya hati untuk mereka. Saya paling senang ya Pak Bunda John. Disuruh misi-misi mengenai sosial-sosial, saya paling suka sekali. Daripada saya pergi ke pesta ya, pesta-pesta mana saya nggak suka. Saya sukanya pergi ke yang sosial-sosial seperti ini. Itu jiwa kita ya. Memang Pak Dajon tadi sudah katakan, Bung, kamu diurapi Tuhan, kamu menjadi misi-misi, ternyata benar ya. Seringkali Pak Dajon doakan kita, saya tidak bisa membalas, karena Tuhan yang membalas Pak Dajon. Seringkali Pak Pendeta bicara apa, saya amini, ternyata itu jadi, saudara. Firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Terima kasih Pak Pendeta dan pendoa-pendoa yang di sini, Om Gyogi terutama dan semuanya, dan juga buat Rijo yang mendoakan kita, dan Yeti dan semua yang ada di sini, tentunya Tasya dan semua Pak Frankie dan semuanya. Saya mengucap syukur saya bisa ada karena beliau semua. Terima kasih Pak Pendeta, itu aja, amin. Praise God, kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat sebuah kesaksian ya, testimoni dari Cipung. Oke, Tuhan berkati Cipung. Ya, terima kasih Pak Nedon. Ya. Ya, silakan Bu Joyce. Ya. Terima kasih Ibu Om yang telah menyampaikan doa profetik. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih Ibu Puji Astuti yang telah menyampaikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih Ibu Cipong yang luar biasa dipakai Tuhan. Luar biasa memangnya. Waktu kita ibadah tatap muka di Pondok Chandra. Amin. Ada apa? Saya ini mau pulang naik Grab. Nggak bisa. Waduh, saya juga nggak bisa. Sebentar, tunggu cucu saya. Saya dijemput, nanti goncengan bertiga. Sudah. Begitu cucu saya datang, langsung saya gonceng. Ipung saya taruh tengah, cucu saya di belakang. Kita ke depan cari Grab. Wah, luar biasa. Tapi nanti saya mau ikut dia. Lihat orang-orang yang ada di jalan. Saya mau ikut, saya ada kerinduan. Saya percaya ya. Nanti ada waktunya. Ini saya masih di dalam rumah tangga saya ini masih goncang. Nanti saya sudah selesai semua, kita berjalan ya. Berdua. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selanjutnya saya Ibu Joyce Putirai mengucapkan terima kasih buat kita semua yang hadir di ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita menerima berkat Tuhan oleh Bapak Pendeta John Sarbunan, barangkali ada yang mau didoakan, silakan. Yang sudah kirim WA juga, saya juga mengucapkan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih di ibadah malam hari Bapak Pendeta John Sarbunan MA yang luar biasa dipakai Tuhan, selalu diberi kuat, umur panjang, dalam pelayanan mulai dari pagi, siang, malam. Juga Ibu Sinta sebagai pendamping yang tak putus-putusnya selalu bersamaan dengan Bapak Pendeta John kalau tatap muka. Juga terima kasih yang hadir Ibu dari Kediri. Ya. Maratika yang juga hadir, Ibu Fafa juga terima kasih hadir,
Pagi juga hadir, malam juga hadir, luar biasa dipakai Tuhan. Saya dulu juga merasakan, ternyata betul sekali. Yang sakit itu siapa ya Pak John? Ibu Puspita ya? Yang berbaring di tempat tidur. Ya, Ibu tidak Puspita. usah takut. Ada kuasa, ada mujizat, ada kesembuhan. Saya merasakan. Saya Amin. merasakan. Jangan berhenti-berhenti. Terus ucapkan. Saya percaya sembuh. Amin. Ya. Kami mengucap terima kasih semua ini. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta John Sarbunan. Okay, let's everybody put your hands, angkat kedua tangan saudara malam hari ini. Haleluya. Dan malam ini, receive in the name of Jesus, the power of Jesus, the power of blood of Jesus. Be healed now, in Jesus' name. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan letakkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Mungkin engkau merasa juga ada cucumu yang sakit, anakmu, menantumu, suamimu yang sakit, letakkan tangan kirimu di bagian tubuhnya yang sakit, dan letakkan tangan kananmu di depan layar monitor. Imani bahwa apa yang kau lakukan, engkau sedang menjamah Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus. Ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Roh Kudus dan Rohmu berjumpa, kuasa Tuhan terjadi malam ini. Aku berkata kepada setiap orang pribadi yang hadir malam ini, imani ya, ketika namamu disebutkan secara serentak satu, itulah kuasa Tuhan mendatangimu malam hari ini, menjumpaimu malam ini, di dalam nama Yesus. Oh Holy Spirit, terimalah kuasa Roh Kudus menjamah engkau dalam nama Yesus. Terima Pak Lukas dalam nama Yesus. Ibu Esti, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Ibu Om Giokim, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Ibu Norma Pak Tirto, engkau terima kuasa Tuhan malam ini. Oh Mr. Happy Low Sweet, receive the power of the Holy Spirit upon you. The power of miracle upon you. In the name of Jesus, be healed now. Be strong now. In Jesus' name. Ibu Puspita, Ibu Lian Wang, aku terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Joyce Putirai, Pak Frans Angki, Ibu Lai, oh Pak Ohan, dalam nama Erna, aku terima kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ya Eka, adik Allen dan Albert, aku terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Adik Ibu Sian Liang, aku terima kuasa Tuhan atasmu. Ibu Andri Marantika, aku terima kuasa Tuhan atasmu. Dalam nama Ibu Nini Herawati, dan juga cucu-cucunya juga disembuhkan dalam nama Yesus. Kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Ibu Lina, Ibu Jaju, keluarga besar Koswandi, kau terima aliran kuasa Tuhan mengalir atasmu. Oh dalam nama Yesus. Ibu Sinta, Pak Lubis, engkau terima dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atasmu. Aku berkata tidak ada penyakit-penyakit apapun yang mengganggu tubuhmu. Tubuhmu baik Allah. Aku berkata semua kuman, virus, bakteri apapun yang tidak bisa tersembuhkan secara medis, hari ini engkau sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Clear dalam nama Yesus. Oleh beliau Yesus engkau disembuhkan Tuhan. James Cindy Yohan, engkau sembuh malam ini. Siapapun yang hadir malam ini, engkau sembuh. Put your hands, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sekarang terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Israel, tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir pada malam ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat, terima kemenangan, sama-sama katakan. Amin. Amin. Praise the Lord. John, Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Terima Terima kasih. kasih Bang. Pak John. Terima kasih. Bersama Bu Ong Gyo Kim, Bu Lince. Berkati semuanya. Berkati. Terima kasih Bu Eka. Oke, God bless you, Mr. Happy Low Sweet. Joy, Tika, dan berkati. Dapat sembuh ya, Terima kasih. berkati dan berkati Bu Lisa. Bu Nini, Tuhan berkati. Bu Nini Rawati. Ya, Bu Lydia Eka, Tuhan berkati. Bu Lydia Eka. ya, Kita berkati semua. Thank you so much ya.
Kamsia, Kamsia. Sinta, Miguel. Oke. Terima kasih Pak John. Ya, Bu Nini, puji Tuhan. Oh, lagi di luar ya. Tapi Oh. tetap Tuhan. Polida. Ya, Tuhan, terberkati Tuhan. Lagi di luar Bapak juga Ibu. ya. Bye-bye. John dan Ya. berkati. Tuhan berkati semuanya ya. Dari Tuhan. Happy dan berkati. Halo, Mbak Lasti. Tuhan berkati ya. Luar biasa. Terima kasih semua. Ibu dan berkati. Amin. God bless you all. Bless you all. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Sampai kita ketemu lagi ya besok pagi. Ya, Pak Selamat John. istirahat. Amin. Oh, I love Ambon. Tuhan berkati ya. Ambon ya. I Ambon. Ya, Pak Frans. Telepon nanti, saya telepon nanti. Oke. Tuhan berkati Pak Frans. Joyce, Ya. thank you, Yo, Well. terima kasih Pak Fran. Thank you, Well. Salam Thank you, dengan Bu Well. Selvi. Oke. Luar biasa. Luar biasa. Bye-bye. Bye-bye. Biasa, Bu Joyce. Amin. Bye-bye. Semangat, Bu Om. Semangat ya. Bu Joyce, kalau belum lihat Ambon itu Bu Joyce. Oh, kita enggak. Jembatan, Enggak pernah ke Ambon. jembatan merah putih. I am born. I am born. Ambon. I am born. Ya, oke. Bye.